Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, kita kembali lagi di video cerita pembunuhan. Video favorit polo-polo. Nah, aku pengen tanya sebuah pertanyaan dulu kepada polo-polo sebelum kita masuk ke dalam cerita kali ini. Kalau polo-polo sendiri gimana? Apakah polo-polo setuju dengan pernikahan di usia dini? Atau polo-polo lebih setuju dengan pernikahan yang bisa dibilang di usia lebih terlambat tapi lebih siap secara ekonomi? Kalau aku secara pribadi sebenarnya ngerti ya, nikah di usia dini itu lebih baik untuk punya anak pun lebih muda, dan juga lebih bagus sebenarnya secara keseluruhan lebih bagus. Hanya saja kalau kita nikah di usia dini tanpa persiapan ekonomi, tanpa perencanaan yang jelas, misalnya asal nikah dulu nanti cari uangnya nanti, menurutku itu kurang baik secara pribadi. Pribadi ini pilihan banget, jadi tidak ada jawaban benar atau salah. Di video kali ini, korban dari kejadian pembunuhan juga merupakan perempuan yang menikah di usia cukup dini. Dia ini menikah di usia 20 tahun dan dia ini terbunuh di usia 26 tahun saat anaknya berusia 6 tahun. Kok bisa sampai orangnya ini terbunuh? Gimana ceritanya? Pertama, sebuah pasangan ini mereka saling suka, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di usia yang cukup dini. Tetapi mungkin karena mereka menikah di usia yang terlalu dini dan kurang toleransi akan sesama, akhirnya mereka berujung ataupun berakhir di sebuah perpisahan ataupun biasanya kita bilang perceraian. Mereka akhirnya cerai, tetapi namanya orang kalau mungkin udah nikah itu udah ada ikatan batin ya, sehingga setelah mereka berpisah mereka memutuskan lagi untuk kembali bergabung bersama lagi. Bisa dibilang mereka berdua ini berusaha sekeras mungkin agar bisa hidup bersama. Tetapi sayangnya secara ekonomi kedua pasangan ini tidak berkecukupan. Sehingga si suami ini terpaksa harus bekerja di sebuah tempat yang sedikit jauh dari tempat tinggalnya. Nah, kedua pasangan ini tinggal di kota Daejeon. Nah, mungkin polo-polo udah lebih familiar dengan kota Daejeon soalnya mama dan papaku saat ini juga tinggal di kota Daejeon dan ini kejadian di kota Daejeon. Suaminya ini karena pekerjaan dan ini cukup umum juga di Indonesia. Kadang karena kerjaan suaminya ini pergi ke luar kota, bahkan kalau di Indonesia ke luar pulau. Jadi setelah mereka nikah, cerai, balik lagi. Setelah itu karena ekonomi kurang, 3 bulan setelah itu si cowok ini pergi ke luar kota. Oke, sampai sini semoga polo-polo paham. Meskipun mereka ini pernah cerai, sebenarnya hubungan kedua pasangan ini cukup baik. Bisa dibilang mereka ini benar-benar saling suka. Sehingga karena saking kangennya, mereka itu selalu menghubungi setiap malam melalui telepon. Jadi paling nggak tanya gimana hari ini, kamu udah ini belum, hari ini gimana, mungkin kita bisa ketemu 2 bulan lagi. Jadi mereka itu selalu meredakan rasa rindu akan sesama melalui telepon. Sampai suatu hari di tanggal 29 Oktober 2005, si suami ini tiba-tiba tidak bisa menghubungi si istri. Jadi di telepon itu nggak ngangkat, nggak ada respon gitu. Dan si suami pertamanya mikir, oh mungkin hari ini udah ketiduran karena kecapean gitu. Tapi ditunggu besok juga masih belum ada kabar. Karena begitu khawatir, akhirnya si suami ini menelepon salah satu temennya yang tinggal di dekat rumah aslinya. Nah, jadi keesokan harinya pada tanggal 30, temennya itu diminta tolong, kamu coba dong ke rumahku, kok istriku nggak ngangkat telepon ya, dia itu HP-nya hilang atau ada masalah atau kenapa ya, kamu bisa bantu cek nggak gitu. Temennya, oh iya dah, ntar waktu pulang kerja tak mampir ya, tak lihat. Jadi tanggal 30 temennya ini pergi ke rumahnya sekitar jam 7 malam. Dan waktu dia lihat rumahnya itu terkesan kayak rumah yang ditinggal cukup lama gitu. Terus dia telepon balik ke temennya, kayaknya istri kamu pergi kemana gitu deh, kayaknya rumahmu kosong, depan rumahmu itu udah ada brosur-brosur sama surat-surat agak numpuk, jadi kayaknya lagi nggak di rumah deh gitu.
Nah, si suaminya bilang, oh gitu. Kalau gitu coba deh besok sekali lagi aja kamu ke rumah itu ya. Sekali lagi aja, sekali lagi. Temennya meskipun males ya karena temen kan ya. Ya udah besok kita kesini lagi ya gitu. Dan di tanggal 31 temennya ini mampir ke rumah temennya di pagi hari sekitar jam 10.30. Nyampe di rumah itu kondisinya tetap sama, masih nggak ada tanda-tanda pergerakan seseorang di dalam rumah. Akhirnya temennya ini bilang lagi, sama aja pagi nggak ada ini, kayaknya keluar deh. Si suami mendengarkan telepon ini bisa langsung merasakan kayak, kok kayaknya ada yang aneh. Firasat itu kan namanya, firasat. Merasakan sesuatu yang mengganjal, si suami ini langsung memutuskan untuk kembali ke Daejeon untuk mengecek rumah dan mencoba mencari istrinya. Tapi karena tinggal di luar kota, dia itu baru sanggup balik ke rumahnya tanggal 2 November. Dan dia itu tiba sekitar pukul 1.30 siang. Si suami sesampainya di rumah itu dia coba langsung buka pintu rumahnya, tapi terkunci dan dia itu gak punya kunci. Akhirnya dia telepon ahli kunci untuk membuka pintu itu. Saat suaminya membuka pintu, kondisi istrinya ini berbaring di ruang tengah. Dalam kondisi baju atasannya ini tersingkang ke atas ini, dan celananya itu diturunkan hingga lutut. Jadi yang baju sampai bagian atas perut, yang celana sampai daerah lutut, dan terkesan sudah meninggal. Udah gitu kamarnya itu hangat banget. Jadi di Korea ini kan ada penghangat ruangan ya, soalnya kan kita ada musim salju. Ruangannya ini hangat banget sehingga mayatnya atau istrinya ini udah bisa dibilang cukup membusuk. Karena kalau kondisinya dingin kan sama kayak kulkas, bakal nggak rusak. Tapi kalau hangat bakal lebih cepat terjadi pembusukan. Si suami langsung telepon polisi dan polisi datang ke TKP. Saat polisi datang ke TKP, ada beberapa hal yang aneh. Nah, beberapa hal yang aneh adalah, pertama, ditemukan bubuk-bubuk berwarna putih yang bertaburan di banyak tempat. Yang kedua, polisi juga menemukan selimut ataupun alas tempat tidur di rumah itu dicuci di mesin cuci. Ketiga, banyak barang-barang berharga yang bisa dibilang berantakan. Nggak cuman barang berharga, tapi lemari dan juga semua perabotan itu sedikit berantakan. Nah, dan keempat, istrinya itu tadi yang meninggal itu ditemukan dalam kondisi yang seperti udah aku jelaskan tadi, bajunya sedikit tersingkang dan juga tangan dan kakinya itu diisolasi menggunakan isolasi hijau. Tahu kan ya, isolasi hijau itu duct tape. Kejadian ini adalah kejadian yang bisa dibilang pembunuhan di daerah Galma-dong di kota Daejeon. Kejadiannya ini terjadi di tahun 2005. Korbannya ini adalah perempuan berusia 26 tahun dan mungkin banyak follow mungkin anaknya mana Mas Ansol. Karena mereka ini masih belum kecukupan secara ekonomi, anaknya ini dititipkan di rumah kakek neneknya si suami, jadi di orang tua si suami. Dan karena kekurangan secara ekonomi, si suami kerja di luar kota, sedangkan si istri kerja di dunia malam. Ya, kerja di dunia malam ini kan lebar ya. Kondisinya kayak gitu. Polisi berusaha mencari apa sih kira-kira tujuan dari pelaku membunuh perempuan ini. Polisi langsung mengirimkan mayat ini ke tim forensik dan setelah diperiksa, perempuan ini meninggal diakibatkan pukulan dan juga tidak bisa bernafas alias dicekik cara pembunuhannya. Jadi diperkirakan dia itu dipukul dulu dan habis gitu baru dicekik. Nah, di luar itu polisi juga mengira adanya pencurian dan juga pemerkosaan karena barang-barang berantakan dan juga kondisi bajunya sedikit tersingkang. Tetapi barang-barang berharganya itu bisa dibilang ya dicuri tapi juga tidak parah. Sedangkan pemerkosaan ya cukup mencurigakan. Tetapi tidak ditemukan bukti jelas bahwa perempuan itu diperkosa. Dan tadi aku sempat bilang kalau selimutnya itu dicuci di mesin cuci kan ya. Kemungkinan besar selimutnya ini dicuci karena mungkin sempat tercemar darah dari pelaku ataupun bukti-bukti kejahatan lainnya. Nah, di luar itu tadi aku bilang ada bubuk-bubuk putih yang bertaburan di banyak tempat. Ini diperkirakan pelaku itu meniru salah satu adegan dari film, karena ada satu film yang
pembunuhnya itu setelah melakukan pembunuhan, dia itu menaburkan bubuk tepung di rumahnya untuk menutupi jejak dirinya. Bisa jadi sidik jari ataupun jejak kakinya. Jadi pelaku udah berusaha keras untuk melakukan hal itu. Tetapi polisi juga bisa melihat kalau pelakunya ini bukan pelaku amatir. Bisa dibilang pelaku yang sudah melakukan kejahatan seperti ini berulang kali. Karena kalau orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan seperti ini, biasanya dia itu bakal kabur langsung tanpa berpikir untuk menutupi bukti-bukti ataupun CD-CD yang tertinggal. Bahkan diduga cara membunuhnya itu bukan cuma dibunuh di ruang tengah, sepertinya sempat diseret ke ruang tidur, makanya selimutnya itu sempat terciprat darah gitu. Dan habis gitu baru dikembalikan lagi di ruang tengah, udah gitu selimutnya dicuci, rumahnya dibuat berantakan, menaburkan bubuk putih, mencari kunci rumah dan dikunci dari luar. Nah, ternyata kejadian ini juga pernah terjadi beberapa kali di daerah itu. Jadi diduga ada seseorang yang sudah melakukan kejahatan seperti ini berulang kali. Nah, by the way, bubuk putih itu apa? Apakah itu tepung? Mirip bubuk tepung goreng. Ya, bubuk tepung goreng. Akhirnya polisi mencoba mencari kira-kira perempuan ini meninggalnya itu kapan sih? Karena jam meninggalnya seseorang itu paling penting, karena dengan itu kita itu bisa mengecek apakah seseorang itu berbohong atau tidak. Alibi kamu di jam ini apa? Kamu ngapain bareng siapa? Oke? Jadi ketika terjadi pembunuhan, jam kematian itu begitu penting dan polisi meminta tim forensik meskipun mayatnya itu udah cukup busuk, tim forensik berusaha keras dan diperkirakan meninggalnya itu sekitar tanggal 29 hingga 30. Jadi di malam tanggal 29 hingga subuh hari di tanggal 30 Oktober tahun 2005. Dan ternyata setelah diperiksa kepolisian, tanggal 29 perempuan ini sempat kerja di tempat kerjanya yang di dunia malam, dan pada malam itu bosnya itu ingat betul kalau korban ini sedikit mabuk dan menangis, sehingga si bosnya ini nyariin taksi si korban untuk pulang ke rumah. Polisi juga melihat ada panggilan terakhir di HP-nya si korban, menelepon si bos sekitar 8 menit setelah jam pulang kerjanya. Telepon yang ini diperkirakan dia itu telepon sambil jalan ke rumahnya setelah turun dari taksi. Dan polisi memperkirakan kejadian ini terjadi pada waktu itu. Mungkin ada seseorang yang mendengar adanya seorang perempuan yang lagi telepon dalam kondisi mabuk. Jadi dia nguping, habis itu dia ikuti ke rumahnya perlahan-lahan. Dan saat si korban membuka pintu rumahnya, langsung masuk dan langsung melakukan aksi kejahatan. Dia mungkin juga mukul dan setelah dibunuh menutupi TKP dengan menggunakan bubuk dan barang-barang lainnya. Polisi akhirnya mencoba mencari siapa pembunuhnya, tetapi polisi tidak punya banyak bukti karena TKP-nya bisa dibilang cukup rusak. Akhirnya polisi mencoba mencari dari daftar orang yang si korban kenal dan memiliki hubungan yang kurang baik. Tapi saat diperiksa, semua itu punya alibi yang jelas, jadi nggak mungkin mereka. Dan akhirnya polisi melakukan cara yang tradisional lagi, mulai cari jalan ke sana, tanya sini, tanya sana, dan mendapatkan info bahwa ada satu supir taksi yang sempat dapat tamu di daerah itu sekitar jam 2.45 subuh. Nah, cowoknya ini naik taksi dalam kondisi gemeteran, menutupi mukanya terus, dan waktu turun dia itu juga bayar pakai uang cash yang ada darahnya sedikit. Udah gitu di dalam taksinya juga ada bubuk-bubuk putih. Nah, polisi mendengar itu cukup mencurigai orang itu, tapi nggak punya bukti konkret kalau orang itu adalah pelakunya. Tapi ya cukup memungkinkan. Dan supir taksi pun bilang kalau orangnya itu laki-laki, tingginya sekitar 175 hingga 180 cm. Badannya pun terlihat seperti orang yang suka olahraga, bukan yang kurus krempeng ataupun terlalu gemuk. Meskipun TKP sudah dirusak oleh pelaku menggunakan bubuk dan juga rumahnya kacau balau, polisi ternyata berhasil menemukan sebuah bukti penting, yaitu ternyata
Orang ini betul menggunakan tepung itu, dia itu berhasil menutupi sebagian dari sidik jari dan lainnya. Tetapi sidik jarinya itu tertinggal sedikit di bubuk tepung itu. Tapi bukan full gini, tapi kayak setengah gini loh. Setengah ataupun ya sebagian dari sidik jarinya. Dan udah gitu waktu dicari-cari, polisi juga menemukan darah ataupun DNA dari pelaku di kaki korban dan juga di bawah kasur korban. Dan sebenarnya sempat ada satu telepon masuk ke HP korban dan ini sempat diangkat sebentar dan langsung dimatikan. Polisi memperkirakan telepon ini masuk saat pelaku sudah melakukan pembunuhan dan lagi merusak TKP. Dan kayaknya pelaku ini salah pencet dan langsung dimatikan, setelah itu kabur untuk melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Nah, bagaimana dengan pelakunya? Apakah sudah tertangkap? 15 tahun setelah kejadian, yaitu tahun 2020, hingga hari ini pelaku masih belum tertangkap. Mungkin polisi berpikir karena memiliki cukup banyak bukti, berpikir cukup positif bahwa mereka bisa menangkap, tapi nyatanya hingga saat ini masih belum ada kabar baik. Memang Korea merupakan negara yang aman, tapi yang disayangkan adalah adanya seseorang yang ingin melakukan kejahatan kepada seseorang yang bisa dibilang tergolong lemah. Untuk kejadian kali ini adalah perempuan. Oke, follow-follow. Jadi video kali ini kayak gitu. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video